Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan bayi aku namanya Lea di channel Mama Ray Hidup Sehat ala Mama. Kali ini Mama Ray akan membahas nih masih seputar tipes, karena ternyata pada video-video sebelumnya itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan mama-mama semua mengenai tipes. Tipes itu ternyata penyakit yang memang seperti disepelekan tapi sangat berbahaya tentunya. Jadi mama-mama masih banyak yang kebingungan karena ternyata gejala-gejalanya itu beragam banget. Dari pertanyaan-pertanyaan yang aku rangkum semuanya di video sebelumnya itu, yang memang setiap pertanyaan itu hampir semuanya sama, namun setiap pertanyaan ada satu yang berbeda-beda. Jadi kesimpulannya yaitu tipes itu ternyata gejalanya itu tidak hanya itu aja. Nah, kita bahas ya, dan juga kita jawab lengkap di sini. Akan aku rangkum jawaban-jawabannya di sini. Bagaimana agar tipes itu mama-mama tahu atau tidak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan sebelumnya. Aku akan jawab semuanya di sini. Tapi jangan lupa like, subscribe dulu channelnya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi tipes pada bayi atau anak itu memang sangat susah ya, karena anak-anak atau bayi itu susah bicara atau gak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi aku di sini juga sangat banget memberitahu kepada mama-mama semua kalau si kecil atau bayi itu rentan banget terkena virus atau bakteri apapun selain tipes. Jadi pertanyaan yang pertama itu katanya gimana kalau tipes itu ternyata lebih dari sekali atau berulang. Dan yang kedua itu ternyata tipes itu kok anak aku susah BAB, udah 2-3 hari nggak BAB dan juga panas naik turun. Ada juga pertanyaan selanjutnya, ternyata sebaliknya, anaknya itu mencret BAB terus sehari sampai lebih dari 4 kali sampai 5 kali bahkan 7 kali mencret, dan juga panasnya itu nggak naik turun, terus-terusan panas. Nah, itu memang sangat membingungkan sekali. Ada yang panas naik turun, ada yang panas nggak turun-turun, ada yang panas cuma 3 hari, ada yang panas sampai lebih dari 1 minggu bahkan sampai 2 minggu, setiap hari itu panas. Nah, ternyata semuanya itu memang beragam banget. Itu bisa disebut bakteri tifus, dan juga bisa disebut juga dengan virus lain, yaitu kita nggak bisa menyimpulkan sendirinya di rumah atau oh ternyata ini memang tipes ya, kayak penyakit ini tuh tipes ya, gejala-gejala ini tuh tipes ya. Kita nggak bisa hanya mengandai-andai gitu ya. Tetap kalau tipes itu harus diperiksa ke dokter, dan juga kalau memang sudah tipes gitu harus diperiksa ke dokter, dan juga dokter juga akan menyarankan untuk cek darah, apalagi udah lebih dari 3 hari panas. Karena memang kalau panas hanya 3 hari itu bisa disembuhkan dengan obat biasa. Nah, kalau udah lebih dari 3 hari pasti biasanya dokter akan menyarankan untuk cek darah dan juga cek yang lainnya sesuai dengan keluhan si kecil. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mama-mama di rumah semua itu semuanya memang gejala-gejala tifus, yaitu panas naik turun, atau bahkan panas nggak turun-turun, atau susah BAB, atau bahkan mencret terus, dan juga susah makan. Tapi ada juga yang makannya lahap banget, tapi ada juga yang badannya lemes banget, ada juga yang sebaliknya badannya tetap seger-seger aja tapi tetap panas. Nah, itu semua memang kalau sudah dicek darah lebih dari 3 hari, dokter menyatakan itu tifus. Memang tifus itu beragam banget gejala-gejalanya. Yang terpenting sekarang, kalau sudah terkena tipes dan si kecil udah sembuh, nah ini yang perlu dijaga. Dan juga yang belum pernah sama sekali terkena tipes juga, ini juga harus diperhatikan. Yang paling utama yaitu adalah mama harus menjaga daya tahan tubuh si kecil.
Nah, itu yang paling utama sebenarnya. Bagaimana caranya agar anak kita atau bayi kita tidak terkena bakteri atau virus apapun selain tipes, itu ternyata yang harus kita jaga yaitu hanya satu, yaitu daya tahan tubuh si kecil. Nah, ini juga banyak banget menjaga daya tahan tubuh si kecil itu, banyak banget caranya tergantung mama-mama di rumah, karena setiap anak atau bayi itu berbeda-beda. Ada juga yang nggak suka sayuran. Nah, itu harusnya sebaiknya si kecil itu diberikan sayuran setiap hari, setiap makan itu harus ada sayuran, dan juga buah-buahan setiap hari itu harus diberikan buah-buahan. Jadi makan makanan yang tinggi vitamin, protein, dan juga buah-buahan itu setiap hari harus banget diberikan sama si kecil untuk menunjang daya tahan tubuhnya. Dan kalau memang itu semua udah dilakuin dan masih tetap aja sering sakit, batuk pilek, sampai ya memang terjadi tifus, itu mama boleh menggunakan obat daya tahan tubuh, bukan obat ya, vitamin daya tahan tubuh yang banyak dijual di apotek-apotek. Itu ada yang dari murah, sedang, dan juga mahal, itu banyak tergantung mama mau beli yang mana, itu sama aja semuanya juga bagus ya. Jadi kalau udah daya tahan tubuhnya itu udah dijaga dan juga kebersihannya itu, misalkan kata si mamanya udah sering cuci tangan, udah membersihkan segala peralatan, dan juga membersihkan tangan, membersihkan makanan yang akan diberikan, tetap aja si kecil terkena sakit bahkan sampai tipes. Nah, jadi mama di rumah harus memberikan vitamin daya tahan tubuh sesegera mungkin jika anaknya atau bayinya selalu terkena batuk pilek sampai tipes. Itu penjagaannya itu yang paling penting, yaitu menjaga daya tahan tubuh dengan memberikan makanan atau buah-buahan dan sayuran setiap hari, dan juga diberikan vitamin daya tahan tubuh untuk menunjangnya. Selain membersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan si kecil, itu juga kebersihannya juga itu faktor utama juga. Nah, jadi kesimpulannya banyak banget gejala-gejala yang ditimbulkan si tipes ini. Apapun itu bisa menjadi gejala tipes ya. Jadi intinya mama-mama di rumah sebelum terkena tipes atau bahkan sudah terkena tipes, itu yang paling utama itu jagalah daya tahan tubuh si kecil dengan selain membersihkan makanan dan juga peralatan di sekitarnya, juga makan minum yang bervitamin, dan juga berikan vitamin daya tahan tubuh si kecil. Untuk rekomendasinya banyak ya, dari yang termurah sampai termahal, nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Untuk mama di rumah yang masih kebingungan dan juga ada pertanyaan lain, silahkan tulis aja di kolom komentar, insya Allah akan aku jawab ya. Terima kasih untuk menonton video kali ini. Mama semua semoga si kecil sehat selalu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.